Dengan pasal 124 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, rapat telah memenuhi quorum. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka agenda kali ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada rapat paripurna pertama baru saja. Berbagai macam pertanyaan dan permintaan penjelasan atas rapat ini baik berupa perangkaan maupun program kegiatan dan lain-lain akan disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, dan untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Kepada Saudara Agus Sujanto, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, hadirin para undangan dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam sidang paripurna kedua yang membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap aktivitas kita dalam rangka pengabdian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing secara baik dan optimal di tengah dinamika masyarakat kita yang terus berkembang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin umat dan pemberi suri tauladan bagi kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir pada sidang paripurna ini termasuk dalam barisan panjang pengikutnya yang istiqomah melaksanakan sunnahnya secara kafah dengan harapan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rasa haru dan bahagia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Santri mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Dari pesantren lahir generasi yang menjaga moral, menyalakan harapan, dan menghidupkan nilai-nilai kebangsaan. Sejarah resolusi Jian tepat pada tanggal 22 Oktober 1945
Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah adalah wajib atau fardu ain bagi seluruh umat Islam, terutama bagi para santri. Tapi sangat disayangkan dan kita semua prihatin menjelang peringatan Hari Santri ternodai oleh tayangan TV Trans 7 yang narasinya sangat melukai para santri, umat Islam dan segenap bangsa Indonesia. Salam alaikum. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengecam keras Trans 7 yang dengan sangat ceroboh membuat konten yang jauh dari standar produk jurnalistik berdasarkan riset yang mendalam, literasi yang memadai, berimbang dan sesuai fakta, bahwa lebih fatal lagi sebagai sebuah stasiun TV nasional yang salah satu fungsinya sebagai media pemersatu bangsa, menyiarkan informasi, edukasi, dan program yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari perbedaan geografis, suku atau budaya. Justru sebaliknya, Trans 7 telah membuat narasi menyesatkan, mengaburkan peran kesejarahan kiai dan santri yang berkontribusi banyak dalam mencerdaskan masyarakat, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Takbir. Peristiwa Trans 7 ini ke depan menjadi pelajaran penting bagi kita semua, khususnya media, untuk menghargai peran sesama anak bangsa dan tidak menjadi agen pemecah belah bangsa. Di momentum Hari Sejarah kaum santri ini, ada kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para petani. Pemerintah pusat mengumumkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi turun hingga 20%. Tentu PKB sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Fokus. Sesuai keputusan Menteri Pertanian nomor 1117 KPT SSR dan seterusnya tanggal 22 Oktober 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pertanian nomor 800 KPT SR 310 M09 2025 tentang jenis harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2025. Semoga ini nanti menjadi harapan baik dan mensejahterakan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Pasuruan. Amin. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar kebijakan anggaran belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2026 untuk lebih terstruktur, terukur dan produktif, mengingat efisiensi APBN yang terdampak terhadap pengurangan dana transfer ke daerah yang diproyeksikan untuk Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 594.900.783.000 rupiah atau turun sebesar 21,70% dari TKD tahun 2025 menjadi sebesar 2.147.064.009.000 rupiah. Efisiensi anggaran sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan harus memastikan setiap rupiah teralokasikan secara efektif untuk kepentingan rakyat dan tetap memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memahami di tengah kebijakan efisiensi anggaran pengurangan dana transfer ke daerah yang cukup signifikan, pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada persoalan nasib 609 orang tenaga guru honorer yang dirumahkan karena tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong dan mendukung Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan untuk memberikan solusi terhadap nasib para guru honorer tersebut. Berkenaan dengan isu lingkungan terkait dengan rencana pembangunan real estate di lahan eks perhutani di Pecalukan Kecamatan Prigen untuk kiranya menjadi perhatian Bapak Bupati Pasuruan. Pentingnya kajian ulang mengingat akan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Pecalukan dan sekitarnya, seperti banjir bandang yang sudah pernah terjadi
dan bagaimana nasibnya ketika kawasan resapan hijau ini menjadi real estate. Saudara pimpinan sidang hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, kemampuan dan kemudahan kepada kita semua, serta ridhonya dalam ikhtiar mengantarkan dan mewujudkan masyarakat Pasuruan yang lebih baik. Allahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 23 Oktober 2025, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, Ketua Haji Muhammad Sugiono Fauzan SAG MM ditandatangani, Sekretaris Son Haji Abdul Wahid ditandatangani, kami Agus Suyanto SE selaku pembaca pemandangan umum. Terima kasih kepada Saudara Agus Suyanto, Sarjana Ekonomi. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra. Untuk yang mewakili kami persilakan. Untuk fraksi yang lain boleh mengikuti. Terima kasih pada Saudara Zakaria yang telah menyampaikan pemandangan umum dari fraksi Gerindra. Untuk selanjutnya dari fraksi PDIP, untuk yang mewakili kami persilahkan. Alhamdulillah PDIP bisa membaca arah matanya. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, kepada yang mewakili kami persilakan. Terima kasih Mas Tri Laksono. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kepada yang mewakili kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rozali yang telah mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terakhir fraksi gabungan, kepada yang mewakili kami persilakan. Poin bagian daripada kita menjalani pemerintahan dan saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem, Demokrat, P3, Dora, yang kemudian kita sebut dengan fraksi gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Pasuruan 23 Oktober 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten dan kepala PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta rekan-rekan wartawan hadir undangan yang berbahagia maupun yang kurang bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Kasih, yang memberikan berita nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara paripurna dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan perubahan nota keuangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari jalan gelap menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, kami fraksi gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan APBD tahun 2026. Sebelum itu, saya menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1096. Entarmuan kali sukit, ketemuan pola bisa. Dan teman-teman Pasuruan untuk bangkit bersama kita bisa tangan semua. Dan dalam kondisi yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan Hari Santri Nasional yang ke-10 mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami segenap anggota dan pimpinan fraksi gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2026 untuk bersikap dan bertindak secara profesional sebagai legislator yang mempunyai wewenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Untuk poin, Mas Bupati dan segenap hadirin sekalian, bahwa hari ini yang cukup menyenangkan bagi kita semua bahwa Kabupaten Pasuruan tentu berserta daerah-daerah yang lain ada pemotongan hampir 600 miliar dan anggaran meningkat untuk belanja pegawai P3K dan paruh waktu itu total keseluruhan sekitar hampir 300 miliar, sehingga bisa saya katakan bahwa 1 miliar pengurangan untuk dana alokasi dana di Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Tentu ini suatu yang berat kepada pemerintah Pasuruan, kepada Mas Bupati dan kepada kita semua. Tapi atas dukungan kita semua, saya yakin Mas Bupati dan Wakil Bupati akan kuat, akan baik, akan terus punya cara untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Dan tentu kita berharap semua harus mendukung secara seksama dan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, penurunan angka 24% pasti berefek terhadap penyelenggaraan program daerah prioritas pembangunan daerah. Adapun diantaranya yang pertama berkaitan dengan belanja pegawai P3K dan juga paruh waktu dengan alokasi dana bebas nampaknya penting diperhatikan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Itu kami mengapresiasi atas sukses terselenggaranya pembagian SK ribuan pegawai yang selama ini menunggu kesetaraan. Kami tepuk tangan semuanya. Terus kemudian kami berharap juga ada hitung-hitungan rigid terhadap kesejahteraan para pendidik
baik di lembaga formal, informal, negeri maupun swasta, sehingga kemudian mendapatkan nilai dan juga penghargaan yang sama. Apresiasi ini juga terhadap pembangunan pemerataan pendidikan di negeri yang kemudian harus disusul dengan pemerataan pembangunan lembaga pendidikan swasta, tentu yang juga membutuhkan, karena pendidikan negeri dan juga pendidikan swasta adalah salah satu motor penggerak kemajuan SDM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, belanja pegawai daerah itu sekitar 1,6 triliun. Saya berharap atau kami berharap setiap pegawai bisa memberikan energi optimal dengan prinsip kedisiplinan, integritas, dan pelayanan yang prima terhadap jalannya birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Mari, ini berat, tapi mari kita bantu Mas Bupati dengan maksimal, dengan daya inovasi kita, dengan kreativitas para pegawai, dan dengan sumber daya yang ada, kita ciptakan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Pasuruan. Poin yang ketiga, untuk belanja modal, infrastruktur jalan, irigasi dan seterusnya, ini kan kami melihat ada angka 116 miliar. Sungguh ini suatu angka yang kecil, tapi dengan pemotongan yang demikian, kami tidak bisa banyak berharap. Cuma kami berharap Mas Bupati, ini diprioritaskan untuk yang namanya pembangunan daerah tertinggal. Jadi ada dana sedikit dialokasikan untuk yang sesuai untuk kita menyebut dengan daerah tertinggal. Tetap diprioritaskan jalan yang paling parah, daerah yang paling gelap, lokasi yang tinggi stunting, wilayah yang paling banyak orang-orang mampu, akses kesehatan yang paling sulit, dan serta kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu diprioritaskan dengan tetap mengacu pada visi misi daerah dan suksesi asta kita dan 17 program prioritas DKN pusat Presiden Prabowo Subianto. Yang keempat, kami juga punya sumbangsi ide gagasan dalam mendukung program pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah pusat dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang sudah terdelivery epic oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Tetap kami ingin memberikan sumbangsi pemikiran yakni dengan pemberdayaan kelompok ekonomi mikro atau UMKM di Pasuruan dengan pengembangan pasar startup pada pemuda yang melek IT. Yang terakhir, lapangan pekerjaan. Ini menjadi isu sentral, selalu dianggap menjadi barometer keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap agar putra daerah, sekali lagi putra daerah atau orang-orang daerah Kabupaten Pasuruan dijadikan prioritas penuh pada setiap sudut peluang kerja, baik di industri atau di perusahaan maupun dalam upaya menciptakan peluang kerja lain di setiap segmen di Kabupaten Pasuruan. Maka dengan itu tentu ini akan juga mengurangi pengangguran dan seterusnya. Melihat barangkali juga hari ini di Kabupaten Pasuruan sudah ada sekolah rakyat, di Kabupaten Pasuruan sudah ada MBG yang luar biasa. Barangkali nanti pegawai-pegawainya juga diambilkan dari wanita peka itu tidak berujung orang sing kurang mampu itu dipekerjakan dan seterusnya untuk mengurangi yang namanya kemiskinan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kira-kira ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya juga dibisiki barusan, jangan sampai lupa Mas Eko, bahwa isu lingkungan saya nyampaikan Mas Bupati, kami fraksi gabungan juga mendukung atas upaya daripada saudara masyarakat yang ada di sana berkenaan dengan real estate. Kami mendukung upaya pelestarian lingkungan, menjaga ekonomi lingkungan dan ekosistem yang ada di lingkungan, sehingga kami mendukung masyarakat dalam perjuangannya di melawan pengerusakan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya berkat.
Terima kasih kepada saudara Mas Eko yang sangat semangat, sehingga tidak kelihatan kalau dalam keadaan susah. Bapak Dewan yang saya hormati, baru saja telah kita ikuti bersama penyampaian kemenangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya, kami persilakan kepada saudara Bupati untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 jam 10 dalam rapat paripurna ketiga. Bapak Dewan yang terhormat, sebelum rapat kita akhiri, saya atas nama pimpinan DPRD sekaligus pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran rapat paripurna pada hari ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kedua DPRD Kabupaten Pasuruan kami nyatakan ditutup.